Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas pertandingan El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid. Pertandingan yang pada akhirnya dimenangkan oleh tim Azuan Zidane ini terdapat perang taktik antara kedua manajer. Seperti apa keseruan match ini dilihat dari perspektif taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Real Madrid turun dengan formasi empakemnya 4-3-3 yang kali ini dihuni Nacho di bek kanan dan Mendy di kiri. Di depan ada trio Benzema, Asensio, dan Vinicius Junior. Di tengah, Zidane memilih Valverde, Kroos, dan Casemiro. Sementara Barca turun dengan formasi yang sedikit ada perubahan taktikal. Fati yang biasanya beroperasi di sayap kiri kini di posisi nomor 9. Sementara Messi diberi lisensi roaming di nomor 10. Bertugas menjaga kelebaran adalah Pedri di kanan menggantikan Griezmann. Koeman ingin sayap kanan aktif juga melakukan press terhadap bek kiri Madrid. Des bermain di bek kanan menggantikan Sergi Roberto. Di laga-laga sebelumnya, Koeman sudah terlihat menitik beratkan serangan di kiri memanfaatkan Coutinho. Analisis detailnya ada di video ini. Di pertandingan ini pun sama dan satu-satunya gol Barcelona di laga ini sama prosesinya dengan gol melawan Villarreal. Di gol ini, konsep struktur posisionalnya sama. Kuncinya ada di posisi Coutinho dan tentunya Alba yang melakukan wide overload. Beralih ke Real Madrid, taktik dalam bangun serangannya tergantung pemosisian dari tiga gelandangnya. Salah satunya dan cukup sering dilakukan di match ini adalah Kroos yang drop di samping 2CB yang melebar. Dengan posisi ini bisa kita lihat Mendy jadi bebas overlap karena ada pemain yang mengisi posisinya. Musim lalu, Real Madrid menjadi tim yang paling banyak melakukan switches atau perpindahan serangan. Aplikasinya adalah seperti awal terjadinya gol ini. Menyerang dari sisi kiri, memancing lawan untuk bergeser, lalu memindah ke sisi yang kanan. Kroos di sini sudah berhasil dipres oleh Messi, namun kita lihat Fati harus menjaga dua pemain. Sehingga pressing ke Ramos terlambat. Inilah keuntungan Zidane menggunakan taktik build up ini. Dengan Kroos yang drop, Madrid mempunyai 3 elite passer di belakang yang siap memindahkan arah serangan. Respon Asensio Benzema yang sangat bebas dan bisa mengirimkan umpan untuk Valverde yang sangat aware juga akan ruang yang akan dieksploitasi. Yang perlu dilakukan Zidane adalah segera merespon taktik overload Barca di kiri tadi. Karena setelah menyamakan kedudukan dan sampai akhir laga, Barcelona masih juga mengeksploitasi sisi kanan Madrid yang dihuni Nacho. Kita bisa lihat Asensio kerap drop hingga ke belakang sehingga membentuk 5 back. Respon selanjutnya adalah dengan menggeser pemain tengahnya lebih ke kiri, terutama karena Barca fokus menyerang di sektor ini. Kita bisa lihat Kroos meninggalkan posnya di sebelah Casemiro untuk step up melakukan press ke deep midfielder dari Barcelona. Valverde dengan kemampuannya bergerak naik turun juga melakukan hal yang sama, press, jika lepas track back ke belakang.
Casemiro menjaga ruang di depan Nacho sehingga dia tidak perlu menutup Coutinho lagi, sehingga Alba nggak bisa eksploitasi ruang di belakangnya. Dengan taktik ini, Zidane mampu menahan anak asuhan Koeman hingga babak pertama usai meski sempat hampir kebobolan lewat transisi cepat yang dilakukan Barcelona. Dan Madrid pun punya peluang emas setelahnya, yang keduanya sama-sama digagalkan oleh kiper kedua tim. Di babak kedua, tidak banyak perubahan taktikal. Zidane masih bertahan menggunakan skema tadi. Lucas Vazquez, meski nggak banyak jam bermain di posisi tersebut, tampil cukup disiplin dalam menjaga areanya. Terlebih saat Asensio lebih berposisi ke depan. Meski banyak menyerang dari sisi kiri, Barca justru dapat peluang ketika menyerang dari kanan. Hal inilah yang seharusnya jadi perhatian Koeman agar serangan lebih seimbang jika di satu sisi buntu. Selain itu, seperti di gol pertama, 4-2-3-1 atau 4-4-2 Barca sangat terekspos di ruang antar lini. De Jong dan Busquets kerap out of position karena harus melakukan press ke depan sehingga meninggalkan ruang di belakangnya. Di gol ketiga ini adalah contoh ketika lini tengah dapat di-bypass dan mengeksploitasi ruang antar lini. Meski Real Madrid menyamakan kedudukan lewat insiden penalti, namun taktik Zidane dalam meredam wide overload Barcelona di sisi kiri sangat berhasil. Pendekatan Zidane yang lebih reaktif terutama di awal babak kedua dengan bermain blok rendah menyulitkan Barcelona. Ditambah Asensio, Vazquez, dan Valverde menjaga dengan baik sisi kanan. Tentunya masih banyak celah buat kedua manajer. Koeman harus menyelesaikan PR-nya di sisi kanan dan mengakomodasi Messi dalam sistem bertahan. Sementara Zidane perlu lebih tajam lagi di lini depan, mengingat banyak peluang yang nggak bisa dikonversi menjadi gol.